Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabani. Saya ingin mempresentasikan tugas kelompok mandiri saya yang berjudul Konsep Dasar Profesi Kependidikan oleh dosen pengampu Ibu Kholusiah. Oke, di sini saya akan mulai. Yang pertama, konsep dasar profesi kependidikan disusun oleh saya sendiri Ahmad Sabani. langsung saja. Profesi kependidikan, sebelumnya yang saya ingin sampaikan pertama-tama pembuka, alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan petunjuknya sehingga pada hari ini saya dapat mempresentasikan tugas mandiri saya sebagaimana mestinya. Meskipun dalam bentuk yang sederhana dan masih memerlukan perbaikan secara berkelanjutan. Latar belakang profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengembangan profesi tersebut untuk terus memperbarui keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang didapatkan melalui pengalaman kerja. Seorang dikatakan profesi, menurut Mulyasa, adalah orang yang memiliki kompetensi, kemampuan, dan kepandaian khusus dalam suatu pekerjaan tertentu. Nah, itu adalah latar belakang dari sebuah profesi. Menurut Mulyasa tadi yang saya sebutkan adalah orang yang memiliki kompetensi, kemampuan, dan kepandaian khusus dalam suatu pekerjaan tertentu. Oke, lanjut. Apa itu konsep dasar profesi kependidikan? Nah, apa itu konsep dasar profesi kependidikan? Yang pertama itu konsep dasar profesi kependidikan merujuk pada pekerjaan yang menuntut keahlian khusus diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, serta dilakukan dengan standar dan kode etik tertentu untuk menunjang proses pendidikan. Dan yang kedua, profesi ini terbagi dua ranah, yaitu proses pendidik, seperti halnya guru dan dosen, yang tugasnya mendidik dan mengajar, serta profesi tenaga kependidikan lain, seperti halnya kepala sekolah dan pengawas, memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pengelolaan. Oke, lanjut sebentar. Lanjut di ciri-ciri umum profesi kependidikan. Ciri-ciri umum profesi kependidikan diantaranya ialah ada 5 ya. Yang pertama itu adalah keahlian khusus, yang kedua standar dan kode etik, yang ketiga organisasi profesi, yang keempat dasar hukum, dan yang kelima tujuan yang jelas. Oke. Ada 5 yaitu keahlian khusus, standar dan kode etik, organisasi profesi, dasar hukum, dan tujuan yang jelas. Di sini saya akan membacakan satu persatu ya. Dari yang pertama tadi adalah keahlian khusus. Keahlian khusus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan formal. Biasanya perlu membutuhkan waktu untuk memiliki keahlian khusus ini, contohnya berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan bisa saja bertahun-tahun. Karena ya tidak mudah ya untuk mendapatkan keahlian khusus ini. Makanya dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Seperti itu. Dan yang kedua tadi adalah standar dan kode etik. Bekerja berdasarkan standar keprofesian dan kode etik yang berlaku untuk menjaga,
integritas dan kualitas layanan. Apa itu? Standar dan kode etik ialah bekerja berdasarkan standar keprofesian dan kode etik yang berlaku untuk menjaga integritas dan kualitas layanan. Oke. Dan yang ketiga tadi ialah organisasi profesi. Memiliki organisasi profesi yang mengatur dan mengemban standar serta kesejahteraan anggota. Memiliki organisasi profesi yang mengatur dan mengemban standar serta kesejahteraan anggota. Itu yang dimaksud organisasi profesi tadi. Lanjut kita ke dasar hukum. Dasar hukum diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi dasar hukumnya itu ya diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir tadi adalah tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membantu peserta didik mencapai potensi mereka. Jadi tujuannya jelas, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membantu peserta didik mencapai potensi mereka. Itu yang menjadi tujuan sebagian dari profesi kependidikan atau pendidikan tadi. Kita lanjut lagi. Seperti yang saya bilang tadi, profesi kependidikan memiliki dua ranah utama. Yang pertama, profesi pendidik. Profesi pendidik meliputi pekerjaan seperti guru, dosen, dan tutor yang secara langsung membimbing, mengajar, mengarahkan, dan melatih peserta didik. Apa tadi? Yang pertama itu profesi pendidik meliputi pekerjaan seperti guru, dosen, dan tutor yang secara langsung membimbing atau mengajar, mengarahkan, dan melatih peserta didik. Nah, lalu yang kedua ialah profesi tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan ialah anggota masyarakat yang tugasnya menyelenggarakan pendidikan, termasuk di sini adalah kepala sekolah, pengawas atau laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi. Nah, jadi ada beberapa di antara profesi tenaga kependidikan. Tadi yang salah satunya anggota masyarakat yang tugasnya menunjang penyelenggaraan pendidikan, termasuk kepala sekolah, pengawas, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi. Mungkin yang dimaksud anggota masyarakat di sini ialah seperti halnya mungkin penjaga sekolah gitu kan ya, atau security-nya gitu kan. Ya itu bisa masuk ke dalam tenaga kependidikan begitu. Dan kesimpulan di sini ialah aspek utama dari konsep kependidikan mencakup sejumlah prinsip, nilai, dan aspek-aspek esensial yang terkait dengan pekerjaan dalam bidang pendidikan yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu pengertian profesi kependidikan, peran dan tanggung jawab profesi kependidikan. Peran dan tanggung jawab profesi kependidikan, etika profesi kependidikan, nilai-nilai profesi kependidikan, dan pendidikan sebagai profesi. Seperti itu. Pendidikan sebagai profesi, hubungan dengan stakeholder, kompetensi profesi kependidikan, atau dan sebagainya. Profesi berasal dari bahasa Yunani, probaino, yang berarti menyatakan secara publik, dan bahasa Latinnya disebut profesio.
Bahasa Latinnya disebut profesio, yang digunakan untuk menunjukkan kenyataan publik yang dibuat seseorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Jadi tadi ada dua kata asal dari profesi, yaitu yang pertama dari bahasa Yunani tadi, probaino, dan yang kedua dari bahasa Latin, profesio, yang digunakan untuk menunjukkan kenyataan publik yang dibuat seorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Oke. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup yang terakhir. Nah, demikian presentasi yang saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan atau bahkan tampilan dari PowerPoint saya yang secara sederhana. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan ya, untuk Bu dosen, ya semoga dapat bisa mengkritik atau memberi saran yang membangun lah, intinya seperti itu. Oke, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.